Jadi kemarin pas PSBB baru selesai, gue bosan banget di rumah. Akhirnya gue cek warkop-warkop dekat rumah tuh. Tapi buset dah, ngeri banget. Gue langsung balik. Bukan karena COVID, tapi karena banyak banget yang nagih utang. Kayak corona. Nah, pusing kan loh, di rumah bosen, tapi mau keluar juga was-was. Apalagi kalau kayak gue, nggak ketemu temen tuh rasanya kayak cendol nggak pakai kuah. Udah gitu, gue baca-baca. Katanya, kesepian itu bisa ngurangin umur yang efeknya tuh sama kayak ngerokok 15 batang sehari. Kan gue jadi ngeri ya. Jadi hati-hati nih. Buat lo yang sering ngerokok sendirian. Gila gak tuh? Ya tapi gue gak langsung percaya sih. Makanya gue jadi penasaran nih. Bener gak sih kesepian berbahaya buat kesehatan? Udah banyak sih di medsos gini tapi kita udah keliling di medsos tapi tetap aja ya namanya kesepian kan. Dan gimana sih caranya supaya nggak kesepian di kondisi pandemi kayak gini? Umumnya orang menganggap kalau kesepian itu sama dengan kesendirian. Padahal bisa bisa juga loh. Kita tuh merasa kesepian pas kita lagi di tengah-tengah keramaian. Merasa hampa pas lagi jalan sama teman-teman di mall. Rasa kosong hati kalau lagi acara keluarga gitu. Atau mungkin bahkan sepi di saat bareng berdua sama pacar. Jadi kalau kata psikolog, kesepian itu sebenarnya kalau kita lagi merasa terpencil. Dan itu menyakitkan. Merasa berada di tempat yang tidak seharusnya, merasa stres karena ekspektasi kita di sebuah hubungan tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Perasaan inilah yang secara perlahan bisa membunuh kita. Ini berdasarkan penelitian di Harvard yang udah dilakukan selama lebih dari 75 tahun loh. Bisa jadi bahayanya tuh nggak sama kayak ngerokok 15 batang sehari. Karena karena jujur ya, karena susah banget ngukur kesepian pakai angka secara objektif, ya nggak? Tapi paling nggak angka ini bisa ngingetin kita seberapa pentingnya mempunyai hubungan yang sehat dan tentunya berhenti ngerokok kalau bisa. Hubungan di sini tuh nggak cuma sama pacar ya, tapi juga keluarga, teman, dan khususnya di era informasi ini hubungan ke gadget kita dan ke teknologi yang kita pakai sehari-hari. Makanya subscribe dong ke Kantin Teknologi. Kalau lo mau tahu gimana caranya improve hubungan kita dengan teknologi dan juga dapetin kabar-kabar teknologi lainnya yang tentunya relevan dan terbaru. Kemudian nih kita masuk ke pertanyaan kedua. Banyak di sosial media gini masih bisa kesepian gitu. Bukannya harusnya makin gampang ya kita menjalin hubungan. Tapi ternyata survei mengatakan hal yang sebaliknya. Semakin banyak kita buka sosial media, kita tuh semakin cenderung merasa kesepian. Bahkan kita bisa merasa depresi dan mendapatkan masalah-masalah mental lainnya. Buat biar kita sama-sama ngerti nih ya, kita coba pakai analogi lingkungan sekolah. Di setiap sekolah tuh pasti ada aja yang namanya jagoan-jagoan atau inces-inces, princess yang gaul gitu, primadona sekolah. Ada juga yang nggak ngapa-ngapain gitu, nggak salah apa-apa, tapi tetap terkucilkan atau bahkan dibully sama yang lain. Mending lo ngaku nih, lo yang mana dari sekian anggota-anggota di sekolah ini? Nah sekarang lo bayangin jadi anak sekolah yang nggak punya temen dan terkucil itu. Dia tuh cuma bisa kita kita bayangin sendiri ya, kita cuma bisa ngelihat dari kejauhan. Teman-teman yang lain ngobrol, bercanda, ketawa, hahaha, hihi, cekikikan, pengen ikut-ikut mereka gitu tapi takut aja gitu dikatain atau bahkan dibully. Buat sebagian orang sosial media itu kayak gini. Jadi scrolling-scrolling di post Instagram, habis itu geser-geser di story lah, naik turun di TikTok segala macem. Lihat orang-orang lain happy sama teman-temannya di story, tapi kok gua nggak ada teman yang bisa diajak kayak gitu ya. Ngelihat teman sekelas udah jadi pengusaha yang tajir, udah dapet S2, bahkan jadi doktor S3 di LinkedIn. Sedangkan gue gini-gini aja nih, dokter cinta aja bukan. Udah coba ngepost hal yang bagus dari kehidupan kita, tapi yang like dikit. Yang respons bahkan nggak ada. Akhirnya jadi mikir, gue jadi merasa diri gue nggak menarik ya, atau nggak ada apa-apanya gitu. Atau emang nggak ada yang mau sama gue ya. Ditambah lagi pandemi.
sering sendirian. Kalau lagi sendirian gini, kita cenderung mikir yang aneh-aneh, yang enggak-enggak. Dan yang paling buruk tuh ya mikir tentang diri kita sendiri. Ada orang yang bilang, makanya kurangin tuh main HP, biar nggak kaya di dunianya sendiri. Bener sih, bener emang apalagi kalau kita lagi kumpul sama keluarga gitu. Sama pacar kita, sama pasangan kita, sama teman-teman. Kita malah main HP sendiri. Berlebihan itu semuanya nggak ada yang baik sih. Tapi menurut gua nggak cuman soal berapa sering kita main sosial media aja sih yang bikin hal ini berpengaruh. Tapi juga gimana kita makainya. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan ketiga. Gimana caranya supaya nggak kesepian di era pandemi gini? Kalau gua sih setuju dengan beberapa cara yang akan gue sampein setelah ini. Pertama, 1 menit ramah tamah. Ngasih like kan gampang ya di sosial media. Tapi kita coba like itu kita ganti dengan nulis. Nulis bisa private message atau direct message ke mereka atau komen singkat aja yang positif. Ini bisa ngebantu psikologi kita juga loh. Kedua, video chat. Mau itu di kantor, kuliah, ataupun sama keluarga. Sebisa mungkin nyalain videonya deh. Ya, tapi senyaman lo aja ya. Kalau masih pakai kolor doang sama kutang lo jangan, sebaiknya jangan coba-coba deh. Apalagi kalau lo bakal video chat sama bos lo, lo pikirin aja. Atau sama guru atau dosen. Nggak kebayang deh jadi gimana nanti. Ngelihat wajah orang lain itu ya, terus ngelihat gerak-gerik body language mereka, dan itu sebuah bentuk komunikasi yang bukan verbal. Itu bisa membuat kita membantu merasa lebih connected gitu, terkoneksi satu sama lain. Kalau nggak sama orang kantor atau sama teman kuliah, ya mungkin sama saudara jauh atau teman lama yang udah jarang kita hubungin. Kalau sama keluarga ya jelas lah video call itu ya lebih enak kali ya. Yang ketiga, nih yang terakhir. Coba cari komunitas dari hal yang lo suka. Karena sebenarnya tuh bumbu dasar dari hubungan itu kan kesamaan ya. Kita punya persamaan. Susah kalau kita coba cari yang berbeda-beda dari diri kita sendiri. Mungkin lo suka drama Korea, ada yang suka belanja, ngerakit PC, main game, ternak lele, musik atau apalah mungkin programming segala macem. Besar kemungkinan ya di komunitas online itu pasti ada aja yang bisa lu temuin. Kalau gue sih biasanya pakai Discord gitu. Banyak banget komunitas yang bisa kita ikutin di situ. Tapi ini lagi-lagi tergantung gimana cara kita approach, cara kita pendekatan kita tuh kayak gimana sih untuk bangun social network ini. Pada dasarnya kalau mau nggak kesepian dan sendirian ya antara memperbaiki hubungan atau pertemanan yang ada itu juga ketemu sama orang-orang yang baru. Selain juga memperbaiki hubungan-hubungan sama pertemanan kita yang udah ada gitu. Nah, mau yang manapun itu, harus diakui memang yang namanya hubungan sesama manusia itu nggak selalu indah. Kalau hubungan itu penting buat lo, kayak ke keluarga atau pasangan, coba aja terus cari untuk cara-cara memperbagus kualitas interaksinya. Kalau bukan hal-hal yang prinsipal ya nggak usah lah dimasalahin. Kita coba aja berpikir positif. Kalau sama teman-teman yang ada di sosial media, kalau isinya ngebikin lo jadi negatif, coba aja unfollow dulu atau mute gitu ya. Pilih yang positif, kita filter, kita cari yang menginspirasi atau ngajak ke arah kebaikan gitu. Terus kalau lo ketemu sama orang baru di internet ya khususnya, pastiin coba cross check apa yang orang bilang. Kalau menuju ke kekerasan atau hal negatif lainnya, jangan takut untuk keluar dari ekosistem itu atau dari sistem tersebut. Nggak ada ruginya. Coba deh. Kalau main game juga cari teman yang nggak toksik ya. Ini chatbox dari orang yang nggak dikenal aja isinya kata-kata kasar ya. Kalau bisa jangan ditambahin sama teman sendiri. Banyak orang kok di internet itu yang ya macem-macem lah. Kita harus jaga diri, kita baik-baik. Ya nggak jauh beda sama di dunia nyata. Mungkin nih kita akan bahas soal gimana caranya menyikapi netizen-netizen dan opini-opini mereka di lain episode kali ya. Itu aja dari kita dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan like kalau lo suka. Jangan lupa kasih komen di bawah kalau ada yang perlu dikoreksi dari omongan kita di sini dan sampai jumpa di konten berikutnya.